Ada loh yang ibu itu mau ditetek itu geli itu. Jadi Karena sedotan yang kuat itu saat dia lapar. kalau bapaknya yang ngek, nah, terus seberapa sering harus diberikan? Nah, sesering mungkin. Sesering mungkin ya. Sesering mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini khusus kita akan menjumpai keluarga muda ya, sahabat muda dan keluarga muda, dan kita mendapatkan rezeki baru juga ini karena Prof. Tono yang dulu sudah pernah hadir di Diagnosa, sekarang ini hadir lagi di Diagnosa. Jadi sahabat keluarga muda, sahabat muda keluarga muda, kita jumpa lagi di Dialog Ringan Obrolan Santai bersama Prof. Tono. Ya. Terima kasih Dokter Hasto dan keluarga muda yang saya cintai. Iya, ini kita senang Prof karena mudah-mudahan kita termasuk yang awet muda nanti, karena ketemunya dengan keluarga-keluarga muda. Ya. Betul. Dan kita hari ini mau mengambil tema bagaimana menyusui, Prof. Menyusui, jadi, salah satu program yang belum sukses dalam rangka untuk mencegah stunting adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif. Jadi belum bisa mencapai 70%, bahkan Betul. angkanya baru sekitar 62%. 62%. Nah, barangkali ini keluarga muda yang paling banyak merasa sibuk, tidak sempat menyusui lah. Ini kita mendengar nasihatnya, strategi Prof. Tono yang akan menerangkan bagaimana sih mensiasati dan mungkin menyiapkan untuk ASI eksklusif itu. Iya. Ya. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. silakan, Prof. Kalau misalnya kemarin kita sudah bicara prakonsepsi, sebetulnya sudah mulai mempersiapkan menyusui. Ya, saya ingat pesan Prof waktu itu, ya kan, katanya putingnya disiapkan dulu, ditarik-tarik dulu, gitu. Dulu. Waktu itu, kemudian jangan lupa benjolan, 3 benjolan saya ingat. Nah, sekarang ini kalau menyusui beneran gimana ini? Jadi sahabat keluarga muda, menyusui itu penting banget, penting banget untuk bagaimana anak kita yakin, karena pedoman WHO terbaru 2023 mengenai memberi makanan untuk bayi dan pendamping ASI, ya, memang ASI itu adalah 6 bulan eksklusif ya. Nah, sekarang apa sih kiatnya supaya dia sukses? Banyak yang tidak sukses karena satu, tidak dipersiapkan. Ketika ada masalah di awal, justru menyusui yang paling krusial sukses atau tidaknya adalah minggu pertama. Oh, minggu pertama. Minggu pertama paling. Jadi dari dia mulai lahir, nah bagaimana perlakuan si ibunya siap, petugas kesehatannya juga harus siap, memberi support terhadap proses menyusui, termasuk suami ini, itu keluarga, ini yang penting. Yang bertanggung jawab pertama suami ini, betul. Jadi harus dipersiapkan, karena kita sudah semua bukti mengatakan bahwa ASI itu penting banget, karena ASI pertama itu yang harus kita berikan justru kepada bayi, kolostrum, mengandung semua imunoglobulin. Ada DHA, ada antibodi, ada semua kadar gizi, dan itu penting untuk mendorong apa? Kalau dia minum kolostrum, ususnya itu mulai bekerja dan si bayi itu akan mengeluarkan apa? Yang mekoneal atau sisa-sisa air ketuban. Kalau dia lama di situ akan menjadi bayinya jadi kuning. Justru kalau terlambat kita menyusui, terlambat kolostrum, akan menjadi kuning bayinya. Bayinya kuning. Dan ini kali lagi pemborosan juga. Harusnya udah pulang, jadi nggak pulang. Jadi disinar. Jadi ini keluarga muda ya. Tip yang pertama yang diberikan Prof. Tono ini luar biasa. Menyusui dini itu penting sekali. Makanya sering ada istilah
inisiasi menyusui dini Nah, ya, itu. namanya IMD. Itu Iya. begitu bayi lahir langsung ya Prof ya, Langsung. ditempelkan Langsung. di putingnya, Betul. mulutnya bayinya itu. Iya. Kalau pas sesar nggak apa-apa Prof ya, Iya. pas sesar pun begitu keluar langsung Keluar. langsung ditempelkan ya, Iya. ditempelkan karena biar nyedot putingnya ibunya dan biar mendapatkan tadi yang katakan Prof Ton tadi kolostrum ya. Jadi air susu yang masih warnanya belum putih ya Prof? Belum putih, kuning. Warnanya kekuning-kuningan. Kuning-kuningan ya. Saya baru dengar sekarang juga, terima kasih Prof, ternyata air susu yang kolostrum tadi juga merangsang proses pencernaan si bayi ya. kemudian akhirnya sisa-sisa mekonium ya tadi. Iya, betul. Air ketuban yang tertelan bayi itu sisa-sisanya akan keluar. Karena ada dirangsang oleh kolostrum itu. Ya, di samping ada antibodi atau zat-zat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi ini saya kira penting sekali ini keluarga muda. Jadi jangan ada loh yang ibu itu mau ditetek itu geli gitu. Jadi karena baru pertama kali gitu. Jadi mau ditetek kan saya pernah juga melihat betul-betul nggak bisa Prof. Jadi karena aduh geli banget gitu. Berarti tidak dilatih oleh suaminya. ini kata Prof tidak dilatih oleh suaminya. Tapi percayalah proses menyusui itu alami, sehingga Anda yang tidak sukses itu sebetulnya perlu dilatih dan akhirnya akan sukses ya. Jadi step pertama secepatnya untuk disusui. Nah kemudian sekarang yang kedua Prof, jaraknya menyusui seperti apa? Ya. Jadi yang pertama tadi setelah dia dilekatkan itu penting juga untuk emosional. Attachment itu emosional si bayi, bonding, dan itu ada penelitiannya. Orang yang tidak ternyata di Meksiko di mana ada yang kriminal kejam-kejam itu ternyata tidak menyusui ASI. Itu ada penelitiannya. Orang-orang yang ini ternyata salah satu punya riwayat dulu tidak dapat ASI. Dapat ASI. Karena attachment itu penting. Ya. Bahkan ayahnya itu kalau di sekarang kan semua rumah sakit boleh mendampingi kan. Suami boleh mendampingi. Yang penting dia kontak dulu. Dan itu begitu dia melihat ini si bayi itu udah langsung refleksnya dia langsung netek ya langsung. Netek. Nah, kemudian tadi pertanyaan Dr. Hasto ini berapa jarak antara untuk menyusui itu jaraknya apa selama 6 bulan terutama kan 6 bulan ini kan belum ASI eksklusif ini kan belum dapat apa-apa itu. Nah, terus seberapa sering harus diberikan? Sesering mungkin. Sesering mungkin. Tidak pakai aturan ya. Tidak ada aturan. Kalau orang Sunda di bahasa geknyong. Jadi ketika dia nangis langsung kasih. Keluarga muda yang dari Sunda geknyong atau apa? Kalau yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur ngekjel. Begitu bayinya ngek, putingnya jel. Kalau dari Jawa Barat apa? Geknyong. Geknyong ya. Ya nyong itu ya jel tadi ya. Tadi ngek. Kalau Jawa Tengah ngekjel. Ya. Begitu bayi yang ngek, putingnya jel. Nah, kalau Jawa Barat geknyong. Kalau bapaknya yang ngek jangan gitu ya. Ya, terima kasih Prof. Jadi sesering mungkin. Nah, sekarang kita tahu nggak bahwa bayi kita itu cukup nggak ASI-nya? Nah, itu bagaimana caranya? Lihat air kencingnya. Jadi kalau pipisnya tiap kurang dari 8 jam atau 6 jam itu udah cukup. Tapi kalau di atas 8 jam nggak kencing, nggak pipis ya, itu hati-hati ASI-nya. Padahal semua mengatakan bahwa mau payudaranya besar, mau kecil, produksi ASI sama saja. Sama saja untuk kebutuhan si bayi. Nah, hanya persiapannya itu bagaimana kita cara memberikannya. Nah, ada cara memberikannya kalau misalnya si bayi itu udah malas menyusui, kadang-kadang juga ketiduran. Jadi kayak di sangga diperas sedikit set gitu ya. Nah, dia terangsang, kemudian dia akan nyedot lagi. Ketika nyedot lagi biarkan saja. Nah, sampai habis. Gitu. Nah, itu kadang-kadang kelebihan nih. Kelebihan bagaimana?
Nah itu yang harus kadang-kadang kita juga harus menyiapkan diperah, disimpan. Jadi disimpan. Tapi cara memberikannya jangan pakai dot nanti. Ya, ini penting sekali ini. Karena nanti si bayinya namanya apa? Bingung puting. Tidak bisa membedakan antara dot sama puting. Jadi bingung puting ini. Gitu ya. Jadi sekali lagi tadi jaraknya sesering mungkin. Kemudian kalau cukup tidaknya, tadi sudah diterangkan sama Prof. Ton ya, jadi kita bayi itu bisa dirangsang, nanti akan muncul nyedot lagi gitu. Karena setahu saya lambungnya bayi itu kecil ya Prof. Kecil sekali, sehingga harus sesering mungkin diberikan. Nah ini kan gini Prof, dari beberapa informasi, data dari Kementerian Kesehatan juga, bahwa mereka yang gagal ASI eksklusif ini, alasannya mayoritas hampir 65% itu karena air susu nggak keluar gitu. Nah, ini gimana ini ya? Kalau kita mengedukasi teman-teman keluarga remaja muda, keluarga muda ini gimana ya? Jadi memang penting sekali remaja muda, keluarga muda yang baru melahirkan itu memang ada referensi, kemudian ada yang menolong kan persalinan. Selalu tanyakan. Karena Anda perlu sekali dukungan untuk sukses menyusui. Nah, pertama adalah bagaimana menyusui itu produksinya cukup. Artinya apa? Artinya ada persiapan. Jadi setelah melahirkan biasanya di rumah sakit kami dilakukan breast care. Jadi pendidikan untuk wanita semua itu. Jadi harus diterapkan nih pada bidan-bidan desa nih. Yang ada di desa yang kebetulan juga remaja, harus diterapkan bahwa yakinkan bahwa produksinya cukup dan juga caranya yang benar. Caranya yang benar. Iya Prof, jadi memang supaya alasan tidak keluar air susu ini bisa diberikan nasihat, salah satunya ya harus terus menyusui dan tidak diganti dengan yang lainnya ya Prof ya, terutama di 6 bulan pertama ini. 6 bulan pertama. Ya, terus apalagi Prof yang bisa dikasih saran, karena 65% itu cukup banyak ini yang gagal menyusui ASI eksklusif. Jadi percaya diri. Percaya diri, jadi seorang ibu itu harus percaya diri dengan ASI-nya saja sudah cukup untuk bayinya. Memang di minggu pertama seperti tadi kita bahas, akan tidak begitu banyak. Tetapi memang itulah fisiologis manusia gitu ya. Termasuk juga pada binatang. ASI itu makin dirangsang, makin sering diberikan, produksinya makin banyak. Nah, artinya yang paling penting terus-menerus putingnya itu dirangsang. Nah itu, cuman kadang-kadang ada hambatan. Oleh karena itu ini kan ngapain sih pemberian ASI ada pendidikannya? Justru itu harus juga diedukasi karena walaupun itu natural, itu ya memang secara keilmuan kita harus mencegah minggu pertama harus sukses. Karena semua kegagalan menyusui eksklusif itu banyak di minggu pertama. Dan nanti kita lihat kalau dia bekerja gitu ya, mulai masuk bekerja. Nah ini kegagalan itu di situ gitu ya. Dan saya pernah meneliti juga pada ibu pekerja dulu, pada pabrik tekstil di kota Bandung. Sampai 600 saya survei, kemudian bagaimana dia keteteran untuk ASI eksklusif gitu ya. Jadi kerja menjadi salah satu faktor ya, mereka tidak sukses memberikan ASI eksklusif secara full. Betul. Jadi ibu bekerja itu juga tidak sukses karena perlu dukungan dari tempat kerja, teman kerja, dari yang ngambil suami, kan tergantung posisinya di mana bekerja. Itu berat sekali gitu ya. Ini yang terus kita harus edukasi, tetapi secara natural semua kecuali yang ekstrim ya, itu persentasenya kurang. Semua payudara itu mampu memberikan makanan ASI eksklusif untuk si bayi. Dan cukup untuk 6 bulan. Ini penting sekali loh, warga muda, payudara itu mau besar mau kecil, kata Prof cukup gitu ya. Jangan, waduh, nggak percaya diri, payudara kecil sih punya saya itu, nggak percaya diri, terus akhirnya dia merasa, wah ini pasti nggak cukup, payudara saya kecil. Ternyata produksi air susu tidak tergantung
ukuran besar kecilnya payudara, gitu ya. Ya, betul. Ya, jadi ini penting sekali. Jangan tidak percaya diri. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata kehangatan tadi ya, kehangatan antara bayi dan ibu ketika kontak kulit ya, Prof ya. Betul. Itu juga ada refleks-refleks ya, Prof. Ya, Refleks-refleks yang membuat akhirnya produksi air susunya jadi banyak. Jadi semakin sering disusukan, semakin banyak produksinya. Semakin jarang disusukan, semakin menurun juga produksinya. Ya. Jadi sering-seringlah. Tadi kata Prof, ngek-nyong. Jadi itu jangan dilupakan. Nah, ini ada satu masalah, Prof. Jadi mereka itu, masyarakat ada yang curhat ke kita ini, keluarga muda ini, kalau oh ternyata payudaranya bengkak, jadi nyeri gitu, sakit itu seperti kayak infeksi. Kalau ini bagaimana mencegahnya dan mengatasinya, Prof? Ya, betul. Masalah tersering, masalah terbanyak dari gagalnya minggu pertama itu payudara bengkak. Bengkak, ya. Payudara bengkak. Apa sih payudara bengkak itu? Pertama, karena puting dia tidak dipersiapkan. Jadi putingnya itu harus lentur, dan memang dari akhir kehamilan harus dipersiapkan putingnya. Kemudian apa sih yang paling sering menyebabkan sahabat muda ya payudara bengkak? Itu adalah salah posisi menyusui, Pak Stop. Salah posisi menyusui. Misalnya kalau kita gendong bayi, ya saya sering sekilas aja bisa lihat dia menyusuinya baik atau tidak dengan melihat kalau misalnya kan kebanyakan digendong nih. Ya sambil digendong. Sambil digendong. Nah, tinggal lihat garis ini. Jadi garis kuping dengan bahu harus sejajar. Oh, kuping dengan bahu. Ya. Ya, jadi itu rumusnya cuma satu itu. Kuping dengan bahu harus sejajar. Ini kupingnya bayinya ya? Atau ibunya? Kuping bayi. Kuping bayi. Jadi kupingnya bayinya dengan bahu sejajar. Bahunya, bahu bayi. Oh, bahu bayi. Bahu bayi. Ya. Kuping bayinya sama bahu bayinya sejajar. Sejajar. Ya? Kemudian semua masuk ke areola. Areola itu daerah hitamnya. Jadi mulutnya masuk semua, disanggah sedikit, dia masuk, kemudian dia menyedot. Kalau bahunya tidak sejajar, artinya dia begini, nyedotnya itu nggak rata. Nggak rata, nggak optimal jadinya. Dan itu menyebabkan payudara lecet. Payudara lecet, ibunya sakit. Kalau dia sakit, bengkak, nggak mau disusukan. Betul. Makin bengkak, makin sakit, sehingga di situ sering terjadi kegagalan. Oleh karena itu, pastikan sahabat muda, keluarga muda ini mengetahui bagaimana posisi menyusui yang betul. Ya, posisi itu penting banget. Dan kemudian itu puting. Jadi kalau misalnya mau menyusui, jangan pakai tisu basah atau alkohol, cukup pakai kapas yang diinikan oleh air hangat, dibersihkan, kemudian putingnya itu kan harus lentur. Supaya dia tidak lecet. Kalau putingnya kecil, nah itu tadi yang tenggelam atau apa, harus dikoreksi. Nah, dikoreksi, kalau itu sudah lentur, kan si bayi jadi enak nyedotnya juga. Nah, itu yang kadang-kadang lecetnya karena trauma, misalkan cara mengeluarkan puting juga ya, Prof? Dari mulut bayi ya. Dari mulut bayi harus lebih smooth lah. Smooth, memang tidak lecet. Itu perlu dukungan dari Bu Bidan ini, Bu Bidan normal di desa-desa ya. Bidan. Kemudian apa itu? Orang tua biasanya neneknya gitu. Neneknya. Jadi gitu ini dukungan dari orang sekitar ya. Bukan masyarakat sekitar. Jangan dipanggilkan Pak RT kalau. Kalau menyusuinya kalau susah dipanggilkan Pak RT, Pak RW. Tapi ini tip yang sangat menarik, antara telinga bayi dengan puting, telinga bayi dengan bahu, antara telinga bayi dengan bahunya bayi itu kelihatan sejajar. Pada kalau saat posisi menggendong posisi gendongnya itu. Ini pasti nyaman kalau pasti begitu. Nyaman. Ini menjadi kunci ya, keluarga muda ya. Ingat, antara telinga dan bahu bayi sejajar. Ya,
Ini yang nonton di sini kalau mau nyusu sejajar nggak nih? Nah ini apa tip yang luar biasa, luar biasa, Prof. Jadi supaya tidak bengkak. Nah, kalau Prof sudah terjadi bengkak, nyeri, kayak ada yang bernanah itu terus gimana? Ya, tentu kalau sampai dia abses, bernanah, memang tidak dihentikan menyusui. Itu penting. Tidak menentukan, tetapi ASI-nya diperah. Tapi kalau infeksi itu kan konsultasi ke dokter apakah bisa diberikan atau tidak. Selama tidak terkontaminasi dengan misalnya kalau bengkak sampai bernanah ya jangan. Tapi kalau hanya bengkak saja tidak usah dibuang, artinya dikompres, kemudian ada yang pernah dikompres ya? Dikompres, kemudian diperah, susu perah, ya. Nah, bagaimana cara susu perah? Wah, sekarang teknologi udah makin banyak. Udah banyak sekali. Makin banyak sekarang, ada yang seperti bayi nyedot, sedotan itu udah kadang-kadang sudah dibeli. Jangan-jangan nanti maharnya itu salah satunya. maharnya kan waktu itu kan cek laboratorium. Sekarang pompa bayi. Pompa susu juga ya. Ya, pompa hidrolik ini. Pompa susu. Jadi ingat kalau toh sudah kena radang atau infeksi bengkak, kalau memang sakit sekali tetap diperah ya tadi. Nasihatnya tetap perah, tapi kalau bernanah diperah itu bisa diberikan pada bayinya. Tapi kalau bernanah sampai nanahnya mengkontaminasi susu ya apa boleh buat, mungkin dihindari. Jadi itulah problem yang sering terjadi, air susu tidak keluar karena bengkak atau karena infeksi. Mungkin ada lagi Prof tip-tip yang penting untuk sukses. Jadi jangan pada satu sisi ya. Jadi mulailah dari ganti-ganti sisi gitu ya. Kalau misalnya tadi kan bisa 2 jam, 1 jam sekali yang geknyong itu dari kanan, kalau mulai dari kanan nanti dari kiri dulu gitu ya. Jadi pindah-pindah. Kenapa? Karena sedotan yang kuat itu saat dia lapar. Ya Pak, waktu pertama kali itu masih gitu nyedotnya masih kuat karena lapar. Nah, Anda juga bisa merasakan produksi mana yang lebih banyak atau lebih besar karena yang dirangsang terus-menerus akan memproduksi lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya yang ini disedotnya terus yang kanan akan produksinya banyak. Yang ini kan udah mulai kenyang agak males gitu. Nah, akibatnya terangsangnya kurang gitu. Jadi kalau bisa sebelum dia kenyang sudah dipindah gitu atau gimana? Ya, jadi sudah habis dia untuk ini sebelahnya lagi. Jadi jangan sampai selalu yang dari sebelah karena gendongnya begini harus ganti-gantian tadi. Ya, jadi itu juga untuk menyeimbangkan 2 rangsangan pada puting susu pada 2 payudara supaya adil, kan kita harus adil terus, Pak. Ingat ya, warga muda ya, sekali menyusui 2 payudara terlampaui. Jadi jangan lupa payudara dua-duanya harus kena ini. Satu lagi Prof, jadi kan itu ada orang yang mengatakan kalau menyusui ini juga manfaatnya untuk KB. Betul. Jadi ini mungkin kan kadang-kadang orang yang sudah kita beri penjelasan ya, Bu, kalau ASI eksklusif itu ada manfaatnya untuk KB juga itu. Tapi mereka kan masih ragu-ragu. Seberapa berhasilnya atau mungkin juga masih perlu double misalnya yang menyusui tapi dengan pakai alat kontrasepsi yang lain misalnya itu. Jadi penelitian mengatakan bahwa memang 6 bulan ASI eksklusif aman. Apa dasarnya? Dasarnya itu karena dia akan tidak terjadi haid. Jadi laktasi amenore namanya. Nah, kemudian apa sih keuntungannya? Bukan hanya sebagai alat KB. Dengan menyusui ini ada rangsangan ke dalam payudara, dari rangsangan ini diteruskan ke tulang belakang, teruskan lagi ke otak memproduksi ada hormon oksitosin dan juga untuk memompa payudara. Nah, oksitosin itu apa? Untuk rahim. Membuat rahimnya kontraksi juga. Sehingga perdarahannya, masa nifasnya lebih cepat. Lebih cepat. Jadi ganda keuntungannya.
Akibatnya apa? Mengurangi anemia juga. Karena tidak perdarahan. Nah, itu efek-efek dari keuntungan non menyusui untuk bayi saja, untuk tubuhnya. Jadi, dia. Barang siapa yang menyusui sukses, maka perdarahan nifasnya akan lebih cepat. Ya. Terus ada juga ibu-ibu ini kan suka galau gitu ya, termasuk payudaranya juga agak bengkak. Itu salah satunya sebetulnya ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Ini untuk wanita yang baru melahirkan, kaget dia. Begitu sudah melahirkan, Pasto, ada yang bilang, kok kaki saya tambah bengkak habis melahirkan? Kan gini, waktu dia hamil, itu banyak tumbuh payudara, kemudian rahimnya besar, terus kemudian lemaknya bertambah. Seolah berair ya orang hamil itu kan. Nah, airnya lebih kan? Airnya lebih. Nah, itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan itu melalui kencing. Sedangkan kencing itu produksinya terbatas. Ginjal itu kan untuk memfiltrasi. Akibatnya disimpan di daerah-daerah yang bawah. Jadi kaki. Jadi kan rahim itu kan tadinya besar jadi segede gini lagi. Kemana dia hilangnya kan? Larinya. Jadi air. Nah, itu yang menyebabkan dia bengkak gitu ya. Terima kasih Prof. Ini banyak sekali tips-tipsnya ya. Jadi keluarga muda jangan pernah ragu 6 bulan pertama adalah ASI eksklusif. Jangan pernah ragu. Dan cukuplah payudara itu cukup ya, meskipun tidak ditambah dengan makanan tambahan lain atau air susu atau bahkan formula itu tidak diberikan gitu ya. Nah, kemudian tadi tambahan yang terakhir tadi, kalau kita menyusui maka biasanya tidak menstruasi, kata Prof. Itu amenore, tidak menstruasi. Nah, kalau tidak menstruasi itu otomatis tidak subur. Ya, sehingga kalau toh belum pakai alat kontrasepsi yang kuat-kuat itu ya risiko hamilnya kecil ya Prof. Risiko hamilnya kecil sekali. Oleh karena itu manfaat menyusui ternyata juga bisa untuk kontrasepsi, dan tadi Prof juga sudah sampaikan bahwa ternyata manfaat lain juga untuk mempercepat nifas. Nifasnya akan lebih cepat lagi karena rahimnya kontraksi, darah yang keluar sedikit. Yang paling akhir Prof, ini kan kemarin tuh banyak sekali ya, ada wartawan, ada LSM selalu tanya pada kita ini suami ini kan cutinya mau diberi berapa gitu. Jadi sebetulnya masa kritisnya itu istri itu perlu didampingi menjelang melahirkan, kemudian sama kalau tadi sukses tidaknya menyusui ditentukan pada seminggu pertama. Ya. Kalau seminggu pertama ini sukses ya akan nanti ke depan akan sukses ya gitu. Tapi kalau minggu pertama tidak sukses, ini harapannya menjadi agak kecil itu untuk sukses. Nah, makanya kalau ada pertanyaan gitu, menurut Prof gimana ini? Suami itu harus mendampingi istri menjelang dan setelah melahirkan ini berapa hari ini? Ya betul. Ini kan kemarin isu ya, saya nggak tahu ini undang-undang atau PP-nya sudah keluar atau belum gitu ya? Belum sampai belum ya. Jadi memang di beberapa negara Skandinavia yang indeks kebahagiaannya tinggi itu ketika istrinya melahirkan, suaminya diberi hak cuti. Dan itu sudah, karena kami pernah meneliti juga ya pada daerah perkotaan, pada ibu pekerja nih. Ini sangat sulit untuk ASI eksklusif. Satu juga cutinya si ibunya kurang, apalagi suami nggak dikasih cuti. Sedangkan dia itu memerlukan dukungan yang kuat. Jadi dukungan kuat itu dari suami, dari keluarga inti, itu penting sekali untuk suksesnya ASI eksklusif gitu ya. Nah, mengenai cuti ini saya kira 1 bulan ini sungguh mewah kalau dikasih gitu ya, oleh pemerintah resmi gitu ya. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Kan saya nggak baca, hanya dengar kemarin judulnya saja, suami akan diberi cuti untuk mendampingi istri melahirkan. Gitu. Itu sangat luar biasa untuk sebetulnya untuk suksesnya ASI eksklusif gitu ya. Ya, terima kasih Prof. Jadi ini ternyata karena kegagalan memberikan ASI itu terutama di pasca setelah melahirkan itu di minggu pertama,
ya paling tidak ya suami itu di minggu pertama masih full masih ya Prof. Full, cuti. Masih full mendampingi itu. Dan kalau sebelumnya, kalau ini teman-teman dari DPR ada yang tanya juga, LSM tanya, kalau sebelumnya berapa hari? Ya biasanya kalau seminggu sebelum melahirkan itu sudah ada ini ya Prof, ada tanda-tanda nggak nyaman, istrinya udah ada kenceng-kenceng itu. Tapi kalau datang ke tempat Prof Tono langsung, oh ini bukanya belum buka, terus suruh pulang dulu gitu kan. Nah, itu kan cemas ya. Cemas. Jadi kalau suaminya ada kan lebih ini, ya, lebih tenang lah kalau suaminya ada. Inilah pertimbangan-pertimbangan agar sukses menyusui. Dan jangan lupa para suami bahwa menyusui juga butuh peran suami. Kemudian para suami ini usahakan, kalau istri itu kan melahirkan itu cemas, ada namanya postpartum blues, betul, ada ansietas, ada cemas itu. Nah ini mestinya para suami lah yang bisa menenangkan. Iya. Jadi karena kadang-kadang ada yang melahirkan hari ketiganya istrinya senyum sendiri, ketawa sendiri, ternyata dia ada gangguan jiwa itu. Betul. Mungkin ada tambahan Prof barangkali tentang ASI ini, kalau ada yang belum disampaikan pada keluarga muda atau sahabat muda, barangkali kalau ada. Sahabat muda, keluarga muda, hati-hati juga kalau Anda bekerja. Ini betul-betul harus di-manage untuk bagaimana lulus ASI eksklusif. Karena berkali-kali lagi, dukungan tempat kerja, dukungan atasan, penting banget untuk suksesnya ASI eksklusif. Kan kalau misalnya ini yang terjadi, kita survei di pegawai-pegawai bank. Nah, pegawai bank memang di tiap bank yang besar saya lihat ada fasilitas penyimpanan ASI perah. Ya, nah itu dukungan keluarga siapa yang mengambil, siapa yang mengambil. Nah, kemudian secara teknik harus disiapkan karena ASI itu bisa disimpan di suhu 28 derajat Celcius. Suhu 28 derajat bukan, Celsius. Antara 2 sampai 8 kalau di kulkas gitu ya. Ya, antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau ada kelebihan disimpan, artinya... Itu tahan berapa lama ya? Tahan sampai itu sih sampai 4 hari bisa. Sampai 4 hari. 4 hari bisa. Dengan suhu itu ya. 2 sampai 8. Nah, tapi tidak sampai seperti itu, biasanya 1 hari. Karena dia selama dia bekerja kan disimpan di kantor misalnya. Tapi yang selama itu dia ada gitu ya. Nah, sebaiknya tetapi ada yang mengambil gitu ya. Yang mengambil terus ke tempat kerja gitu. Sehingga ASI-nya tetap keluar, diperah tetap produksinya, dan kegagalan menyusui eksklusif pada ibu pekerja itu terputus di situ, Pak. Jadi ada tempat nyimpen tapi tidak ada yang ngambil. Nggak ada yang ngambil, nah itu, gitu ya. Iya juga ya. Jadi saya kira masalah ASI yang diperah ini itu juga frekuensi memerahnya jadi penting, karena kalau misalkan kerjanya seharian, kemudian sudahlah ditinggali aja di rumah gitu, terus waktu di kantor tidak diperah gitu, kan itu juga akhirnya menjadi bisa bengkak lah atau dan produksinya menjadi tidak bagus ya, karena frekuensi menyusuinya kurang. Kalau bisa memang setelah diperah segera diambil dan diberikan gitu ya, dan diberikan gitu ya. Kalaupun harus disimpan tidak terlalu lama dan penyimpanannya harus baik. Dan yang paling penting adalah bersih, karena kita juga harus kebersihan. Kan kita bicara kan nanti stunting juga ya. Iya, ASI itu sangat menentukan stunting, Prof. Jadi kalau stunting, airnya sanitasinya harus bagus, dari banyak pengaruhnya. Pertanyaan terakhir, Prof. Jadi kan ada orang, saya sendiri jujur belum bisa jawab ya. Ini kalau saya makan pedes, nanti jangan-jangan air susu saya jadi pedes itu. Kalau makan sambal goreng, jangan-jangan susunya rasanya sambal goreng. Kalau sebetulnya gimana ya? Iya, dari data-data penelitian tidak ada, tetapi tetap kalau menyusui jangan makan atau minum yang ekstrim. Makan atau minum yang ekstrim. Yang ekstrim. Misalnya yang memang orang tadi ngopi, saya ada juga tadi ibu yang nanya, berapa boleh nggak ngopi? Oh, ya jangan dikurangi lah. Ya, karena dia juga mempengaruhi hormonal. Terus kemudian yang pedas ya nanti jangan-jangan sampai mencret ya, enggak ini juga. Tetapi dari penelitian, dari data
belum saya menemukan. Ya, gitu tidak ditemukan bahwa pedes itu mengalir ke ASI, terus ASINya dicicipi pedes. Ini ASINnya tidak, siapa? Kalau itu dipastikan tidak ya. Tapi pengaruhnya sekali ya kita nggak tahu, mungkin harus dibuktikan penelitian. Ya, dengan kata lain Prof. Tono ini menyampaikan bahwa apapun yang dimakan oleh ibunya itu tidak terus langsung memenuhi rasa ASINya, tapi itu tadi kalimat yang bagus, jangan ekstrim lah. Makan minumnya jangan ekstrim yang jelas sampai diare kan juga tidak bagus ya. Baik Prof. Tono, terima kasih sekali informasinya yang luar biasa. Sahabat muda, keluarga muda, kita hari ini sudah bersyukur bisa belajar tentang ASI eksklusif. Dan pesan saya, nanti kalau sudah punya bayi lahir, jangan diberi apa-apa kecuali hanya dengan ASI saja sampai umur 6 bulan. Dan itu clear, tidak mengkhawatirkan, cukup ya. Nah, inilah pesan yang paling penting untuk kita hayati bersama. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, kita bertemu di Diagnosa. Dialog ringan, obrolan santai bersama Prof. Tono. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.